Bab 1335, Wanita Berbaju Biru. Sander Ye membungkuk dalam-dalam kepada dua orang di kejauhan, lalu berbalik, terbang dengan pedangnya, dan menghilang di ujung langit. Weng! Suara pedang tiba-tiba terdengar dari wilayah kaisar ini. Pada hari ini, cahaya pedang menembus langit, mengguncang seluruh wilayah kaisar. Hati banyak orang bergetar, dan mereka semua menatap cakrawala. Klan kaisar yang tak terhitung jumlahnya melihat pedang yang mengejutkan itu. Pedang itu langsung membunuh ribuan kaisar tingkat orang suci sejati dan merobek jurang besar sepanjang ratusan ribu kaki antara langit dan bumi. Jiwa pedang itu memenuhi seluruh wilayah bintang, dan kaisar yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Pada saat ini, di area yang dipenuhi oleh jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit dan bumi. Kemudian, berbagai kekuatan mengerikan menyerbu ke arah area cahaya pedang bagaikan air pasang, dan seketika itu juga cahaya pedang dan jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya pun tenggelam. Sesaat kemudian, sekelompok orang berjalan keluar dari area ruang waktu itu, dipimpin oleh Nandi, sementara Yundi dan Kidi, yang sebelumnya berada di sampingnya, telah terbunuh. Nandi sendiri saat ini juga mengalami patah lengan, dan jiwa pedang yang kuat mengitari lukanya, membuatnya mustahil baginya untuk meregenerasi lengannya. Wajah Nandi tampak sangat jelek, dan kemarahan di matanya tampak meledak. Satu pedang. Kultivator pedang dari peradaban seberang benar-benar membunuh lebih dari 2000 orang kuat dari klan kaisar di sekitarnya, termasuk Kidi dan Yundi, hanya dengan dua pedang. Kidi dan Yundi bukanlah orang suci sejati biasa. Mereka telah berpartisipasi dalam pengepungan orang suci sejati yang asli. Dapat dikatakan bahwa jika mereka diberi lebih banyak waktu, mereka akan dapat mencapai tahap setengah langkah luar Tao. Tetapi, pada saat ini, mereka mati di sini. Selain itu, ada lebih dari 2000 pusat kekuatan teratas yang dilatih dengan cermat oleh klan Kaisari. Jantungnya berdarah. Tentu saja, setelah marah maka datanglah keterkejutan. Gara-gara dua pedang tadi, dia pun terbunuh. Seorang kultivator pedang di level orang suci sejati ternyata memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Apa yang akan terjadi jika dia melampaui setengah langkah luar Tao? Pada saat ini, seorang lelaki tua di samping Nandi berkata dengan suara yang dalam, "Tetua, pemuda itu telah tiba di kota kaisar." Nandi perlahan mengangkat kepalanya, matanya menunjukkan sarkasme yang tak tersamar. Ingin mengguncang klan kaisar dengan kekuatan sendiri. Itu konyol ayo. Sambil berbicara, dia memimpin orang-orang kuat dari klan kaisar di sekelilingnya dan menghilang di ujung langit. Di belakang mereka, jiwa pedang yang memenuhi langit mulai menghilang sedikit demi sedikit. Pedang itu bagaikan kilatan api di wajan, lenyap dalam sekejap. Berkat dukungan dari orang suci sejati Harohao, Sander Ye tiba di kota kaisar dengan lancar. Kota kaisar terletak di pegunungan yang tiada batas. Tembok kotanya setinggi ribuan kaki dan sangat lebar sehingga kamu tidak dapat melihat ujungnya sekilas. Seluruh kota seperti gunung yang menjulang tinggi, sangat megah. Seluruh tembok kota terbuat dari batu kristal hitam misterius, yang sangat kuat dan memancarkan kekuatan misterius kuno yang samar. Tepat di tengah-tengah seluruh kota kaisar, berdiri sebuah pagoda yang menjulang tinggi ke awan. Pagoda itu memiliki 12 lantai, dengan setiap lantai menyediakan surga tingkat baru. Pagoda Kaisar. Ini adalah salah satu kartu truf terkuat Kian Kaisar. Pagoda ini dibangun secara pribadi oleh Kaisar Agung dari klan Kaisar saat itu. Berkat pagoda Kaisar inilah klan Kaisar dapat bertahan selama bertahun-tahun setelah kematian Kaisar Agung mereka sendiri. Ketika orang suci sejati asli dari peradaban seberang datang ke sini, justru karena pagoda Kaisar inilah dia dicegah memasuki kota Kaisar. Pada saat ini, di seluruh kota Kaisar, banyak orang kuat yang waspada. Aura yang mengerikan memenuhi udara antara langit dan bumi, membuat dunia tampak sangat menyedihkan.
Ketika Sander Ye tiba di depan kota Kaisar, dia tidak menyerang kota Kaisar, tetapi menoleh ke kanan. 1000 kaki jauhnya di sebelah kanan, ada sebuah bukit. Dia melihat ke arah bukit, tetapi ketika matanya mencapai tempat ini, dia terhalang oleh kekuatan misterius dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Tempat di mana orang suci sejati asli meninggal. Sander Ye berjalan perlahan ke arah bukit. Saat dia mendekati bukit, sebuah kekuatan mengerikan langsung menekannya di tempat. Kekuatan orang suci sejati. Ekspresi Sander Ye berubah, kekuatan ini sungguh kuat. Sander Ye tidak melawan kekuatan ini, tetapi membungkuk sedikit ke puncak bukit. Aku pendatang baru peradaban seberang, dan aku merasa terhormat bertemu dengan kamu, senior. Setelah hening sejenak, kekuatan mengerikan itu tiba-tiba surut seperti air pasang. Seluruh tubuh Sander Ye menjadi rileks, dan dia berjalan perlahan mendaki bukit. Ketika dia sampai di puncak bukit, di atas sebuah batu besar, dia melihat seorang pria paruh baya berdiri di sana, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menghadap ke arah kota Kaisar. Sander Ye menatap pria di depannya dengan rasa ingin tahu. Dilihat dari penampilannya, pria itu berusia sekitar 30 tahun, tinggi dan tegap, seperti pohon besar yang tertiup angin, dan sangat anggun dan tenang. Orang suci sejati yang asli. Pada saat ini, lelaki setengah baya itu tiba-tiba menoleh perlahan dan menatap Sander Ye. Ketika dia melihat Sander Ye, dia tersenyum tipis, kultivator pedang. Sander Ye mengangguk, ya. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, bagus sekali. Sander Ye ragu-ragu untuk berbicara. Seolah tahu apa yang dipikirkan Sander Ye, pria paruh baya itu tersenyum tenang. Aku telah meninggal. Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah bayangan virtual. Alasan mengapa mereka tidak berani datang ke sini adalah karena mereka takut aku akan menyeret salah satu orang kuat mereka di alam setengah langkah luar Tao untuk dikubur bersamaku. Sander Ye terdiam, awalnya dia mengira senior di depannya masih hidup. Pria paruh baya itu berkata dengan lembut, alasan mengapa aku bertahan hidup sampai sekarang hanyalah untuk menunggu kedatangan orang-orang dari peradaban seberang. Untungnya, akhirnya aku mendapat kesempatan. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, dan sebuah perahu kecil perlahan melayang di depan Sander Ye. Sander Ye agak terkejut, apakah ini perahu seberang? Pria paruh baya itu mengangguk, ya. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, senior, apa asal-usul benda ini? Dia sangat penasaran dengan perahu seberang itu. Pria paruh baya itu menatap ke langit, jejak riak muncul di matanya, dan dia berkata dengan lembut, sebenarnya, aku juga tidak tahu. Sander Ye tercengang. Pria paruh baya itu melanjutkan, saat itu, peradaban seberang baru saja lahir. Peradaban itu sangat rendah, dan rentang hidup setiap orang kurang dari 100 tahun. Belum lagi berlatih seni bela diri, bahkan bertahan hidup pun sangat sulit. Dan aku adalah orang biasa yang tidak bisa lebih biasa lagi. Tahun itu, bencana alam terus berlanjut, dan semua panen hancur oleh bencana alam. Klan dipenuhi mayat, dan banyak orang menukar anak-anak mereka dengan kanibalisme. Tragedi terus terjadi di dunia. Sampai suatu hari, seorang wanita berpakaian biru menunggangi sapi biru secara terbalik masuk ke klan kami. Pada saat itu, matanya tiba-tiba berbinar ketika wanita berpakaian biru itu datang ke suku kami, hanya aku yang masih hidup. Setelah itu, aku mengikutinya sepanjang waktu. Dia mengajariku cara berlatih setiap hari. Tentu saja, saat itu aku tidak tahu bahwa aku sedang berlatih. Aku hanya berpikir bahwa mengikutinya adalah hal yang baik karena aku bisa mendapatkan cukup makanan setiap hari. Dia membawaku bersamanya selama 3 tahun, sampai suatu hari, dia tiba-tiba mengatakan kepadaku bahwa dia akan pergi. Sander Ye mendengar dalam diam. Pria paruh baya itu melanjutkan, saat dia pergi,
dia memberiku sebuah perahu kecil dan mengatakan kepadaku bahwa ada banyak penderitaan di dunia ini dan semua makhluk hidup berada dalam kesulitan, dan dia memintaku untuk melindungi peradaban seberang. Sander Ye tiba-tiba bertanya, apakah senior itu mengatakan kemana dia pergi? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Saat dia pergi, aku bertanya padanya apa yang akan dia lakukan. Tahukah kamu bagaimana dia menjawabku? Sander Ye menatap pria parubaya itu, yang tersenyum dan berkata, dia mengatakan kepadaku bahwa dia akan menyelamatkan alam semesta. Menyelamatkan alam semesta. Sander Ye tercengang. Pria parubaya itu berkata dengan serius, aku percaya apa yang dikatakannya. Pria parubaya itu perlahan menoleh dan menatap Sander Ye, sekarang, aku akan memberikannya padamu. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, senior, aku bukan dari peradaban seberang. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, kamu sedang mengolah jalan tatanan. Sander Ye mengangguk, ya. Pria parubaya itu menatap Sander Ye. Karena mereka adalah kultivator tatanan, dan peradaban seberang sudah mempercayaimu, maka mereka adalah orang-orang Nu, bukan? Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia mengambil perahu dan berkata, terima kasih atas bimbinganmu, senior. Kilatan kekaguman melintas di mata pria parubaya itu, dan dia berbalik untuk melihat ke arah kota Kaisar. Pada saat ini, Nandi dan orang-orang kuat lainnya telah bergegas kembali, dan semua orang kuat di seluruh kota Kaisar sudah waspada penuh. Beberapa formasi di kota juga diaktifkan pada saat ini, dan aura yang kuat terus berkumpul dari antara langit dan bumi, yang sangat menakutkan. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, apakah kamu takut? Sander Ye berkata dengan tenang, jika aku takut, aku tidak akan datang, haha. Pria parubaya itu tiba-tiba tertawa, bagus, bagus sekali. Sander Ye membungkuk sedikit kepada pria di depannya, senior, aku pergi sekarang. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Pria parubaya itu tiba-tiba berkata, tunggu. Sander Ye berhenti. Pria parubaya itu menatap Sander Ye, ada sebab dan akibat yang tidak diketahui dalam dirimu. Pasti ada seseorang yang merencanakan sesuatu terhadapmu. Sander Ye terdiam. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya sedikit, maaf, dengan kondisi aku saat ini, aku tidak bisa melihat lebih banyak lagi. Sander Ye tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Dia tahu betul bahwa ketika dia tiba di peradaban seberang, dia sebenarnya telah memasuki perangkap, tetapi itu tidak masalah. Baginya sekarang, tidak ada gunanya berpikir lebih banyak, lakukan saja dan selesai. Pria parubaya itu menatap Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, aku akan membantumu. Sander Ye hendak berbicara ketika pria parubaya itu tersenyum dan berkata, karena kamu berjuang untuk peradaban seberang, aku akan percaya padamu dan mengikuti perintahmu. Bang! Saat suara pria parubaya itu jatuh, aura Sander Ye tiba-tiba melonjak liar. Hanya dalam sekejap, jiwa pedang dan alam dia menembus batas dan mencapai ketinggian baru. Setengah langkah luar Tao. Jiwa pedang dan auranya sendiri menyapu, dan dalam sekejap menembus aura dari berbagai Dao Agung yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa pedang dan aura yang kuat menyebar dari langit dan bumi, mencekik semua orang di seluruh kota Kaisar. Kultivator pedang setengah langkah luar Dao. Pada saat ini, wajah semua anggota klan Kaisar yang kuat di kota itu tiba-tiba berubah. Kultivator pedang tingkat ini, kekuatan tempur itu. Para pria kuat dari klan Kaisar tidak berani berpikir terlalu dalam. Sander Ye berjalan perlahan menuruni bukit sambil memegang pedang, sambil berkata, beristirahatlah dengan tenang, senior. Aku akan melindungi peradaban seberang mulai sekarang. Orang suci sejati asli itu memandang Sander Ye yang berjalan perlahan menuruni bukit, dengan senyum di wajahnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit.
Sepertinya dia melihat wanita berpakaian biru menunggangi lembu biru terbalik lagi. Dia berkata dengan lembut, "Kamu memintaku untuk melindungi peradaban seberang saat itu. Aku mencoba yang terbaik." Setelah mengatakan ini, tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi, dan tak lama kemudian, dia sepenuhnya lenyap di antara langit dan bumi. Tidak ada lagi orang suci sejati yang asli di dunia ini. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba berhenti. Setelah terdiam cukup lama, dia berkata dengan lembut, "Selamat tinggal, senior." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke angkasa. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan kota Kaisar. Dia mengarahkan pedang panjangnya langsung ke kota Kaisar dan berteriak seperti guntur, "Klan Kaisar, apakah ada yang berani melawanku?" Bersambung.